Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abiyani dan juga Umida selaku pengasuh pesantren Super Kemlari Bani Hida dan juga bersama Gus Amin Nariana Zara dan juga Kamila dan juga segenap guru-guru yang saya hormati dan juga kepada jajaran para pengurus dan kepada kedua orang tua saya yang sekarang berada di rumah. Semoga beliau semua diberikan kesehatan. Amin. Nah, jadi di sini saya Tarisa Aziza dari kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Qur'an Lori Bani Hida. 11 ya sih? 11 Madrasah Aliyah Al-Qur'an Lori Bani Hida akan menjelaskan tentang macam-macam dilalah. Nah, menurut Syekh Ibnu Sina dalam kitab Asyifa, nah dilalah itu dibagi mempunyai dua makna. Yang pertama itu adalah eksistensi sebuah perkara yang karakteristiknya itu dapat memunculkan pemahaman perkara yang lain, baik itu dapat dipahami atau tidak. Yang kedua itu pemahaman perkara dari perkara yang lain, jadi didapatkan dari perkara yang lain. Perkara yang pertama itu disebut madlul atau yang ditunjuk, dan perkara yang kedua itu adalah dal yang ditunjuk. Nah, yang pertama itu ada dilalah lafziyah. Nah, dia itu ada perkara yang pertama itu madlul yang ditunjuk, yang artinya itu dia itu adalah indikator suara. Yang pertama itu ada akliyah. Nah, dia itu adalah perkara yang perantaranya itu merupakan analisa akal. Nah, contohnya itu suara germicik air. Nah, itu adalah indikator bahwa di gemericik air di kamar mandi. Nah, itu adalah suatu indikator bahwa di kamar mandi itu ada air. Terus yang kedua itu ada tabiiyah atau adat. Nah, dia itu perantara itu adalah sifat alami yang biasanya terjadi. Nah, contohnya itu adalah suara rintihan kayak aw, atuh, dan lain-lain, itu adalah indikator rasa sakit. Lalu yang ketiga itu ada wadiyah, yaitu adalah indikator petunjuk yang dia itu merupakan kesepakatan manusia yang telah ada. Nah, contohnya itu adalah harimau, dia itu merupakan spesies hewan buas. Nah, wadiyah itu dia bagi menjadi 3, yaitu ada mutabakoh, yaitu dalil kata cocok, bisu tadamun dalil kata kandungan, itu iltizamiyah atau dalil kata laziman. Itu yang kedua itu ada dilalah ghairul lafziyah, yaitu ada dilalah yang dia tuh tidak berbentuk lafaz. Nah, dia tuh juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada akliyah, yaitu perantara rasio, yang dia itu perantaranya itu merupakan analisa hati. Nah, contohnya itu adalah perubahan alam semesta itu menunjukkan ketidakkekalannya. Itu yang kedua itu ada tabiiyah atau perantara natural. Nah, dia itu biasanya tuh perantaranya tuh adat atau kebiasaan. Nah, contohnya tuh kayak muka merah atau blushing, nah tandanya itu malu. Terus kalau sama mukanya pucat berarti tandanya itu takut. So, yang terakhir tuh ada wadiyah atau perantara peletakan. Nah, biasanya tuh perantaraannya itu asal mula penggunaan atau penetapan. Nah, contohnya itu adalah bahasa tubuh atau isyarat tubuh. Nah, dia itu menunjukkan setuju atau tidak. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.